Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmida ini. Pada pertemuan kali ini, saya dari kelompok 4 yang membahas mengenai penelitian studi kasus atau biasa kita dengar case study. Nah, yang pertama, pada kali ini saya akan membahas mengenai pengertian penelitian studi kasus, dan kedua itu tujuan dan jenis penelitian serta perkembangan studi kasus dalam penelitian. Nah, lanjut. Pertama itu pengertian studi kasus. Nah, kita sering dengar studi kasus dengan nama case study. Yang dimana itu case study kita bisa artikan itu sebagai perkara, peristiwa, kasus, serta kejadian. Nah, di mana menurut Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo, MSc, pada tahun 2017, studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program dan peristiwa serta aktivitas. Nah, yang dimana juga studi kasus ini membahas mengenai penelitian aktual atau real life yang sedang terjadi pada waktu ini. Beda seperti penelitian fenomenologi atau penelitian yang lainnya yang dia membahas mengenai masa lalu atau masa lampau. Beda dengan penelitian studi kasus. Nah, uh, uh, studi kasus ini di dalamnya itu memunculkan adanya bagian-bagian sistem yang bekerja serta terintegratif dan berpola dengan yang lain. Selanjutnya, tujuan dan jenis penelitian, di mana penelitian studi kasus ini menggunakan metode studi kasus bertujuan untuk menghasilkan hasil kajian yang lebih mendalam serta komprehensif, dan di mana di kasus ini tidak bisa digeneralisasikan dikarenakan di kasus ini berbeda. Maksudnya itu tidak bisa digeneralisasikan apabila variabel satu dan variabel lain itu berbeda, kecuali variabelnya itu memiliki karakteristik yang sama. Nah, selanjutnya itu menurut Yin pada tahun 2002 dia menjelaskan ada tiga bagian dari studi kasus. Yang pertama itu ada kasus explanatory, kedua exploratory, ketiga deskriptif. Nah, pertama itu studi kasus explanatory, di mana itu sering disebut penelitian casual, di mana itu di dalam ini untuk menjelaskan tentang sebab akibat, hubungan korelasi antara dua hubungan variabel, di mana membahas mengenai arah, sifat, bentuk, pola, maupun kekuatan hubungannya. Yang kedua itu ada studi kasus eksploratory, di mana di sini dia mengkaji teori atau hasil hipotesis penelitian, di mana eksploratory ini akan mendukung atau menolak teori atau hasil hipotesis penelitian, dengan di mana studi kasus eksploratory ini di mana peneliti tersebut belum ada gambaran sama sekali atau data awal mengenai penelitian yang akan diteliti, di mana untuk adanya hasil yang fair nantinya untuk bertujuan untuk mendukung atau untuk menolak teori atau hipotesis hasil penelitian tersebut. Dan ketiga itu deskriptif, di mana penelitian ini lebih banyak penjabaran
di mana penjabaran yang saya maksud itu adalah gambaran, lukisan serta secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Nah, studi kasus ini sudah berusia lebih dari 70 tahun sejak kemunculannya. Jenis penelitian ini memperoleh banyak kritik karena uh, penelitian studi kasus ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang memiliki rumus rumus statistik sebagai alat analisis, berbeda dengan studi kasus, di mana studi kasus ini kita hanya mengamati secara mendalam pengamatan yang kita temui di lapangan, dan di mana dianggap lemah karena kurang akurat dan bias pada hasil penelitian. Dan seiring berjalannya teknologi, perkembangannya semakin maju, memberikan kemudahan dan pengambilan data, dan mempersempit bias pada hasil penelitian studi kasus. Dan ini studi kasus itu sering digunakan sebagai metode penelitian pada bidang kajian ilmu sosial, mulai dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, sejarah, dan ekonomi, hingga ilmu-ilmu terapan seperti perencanaan kota, ilmu manajemen, pekerjaan sosial, dan pendidikan. Nah, selanjutnya itu kita bagian C, studi kasus dalam penelitian ini dan perkembangannya. Nah, menurut Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo MSI, pada tahun 2017 itu penelitian menggunakan studi kasus ini memiliki 3 sifat. Ya, yang dimana itu bersifat alamiah, holistik, dan mendalam. Nah, di mana ini alamiah itu proses penelitian ini bersifat real life, yang dimana peneliti tersebut tidak perlu mengada-ngada atau merekayasa atau uji coba pada subjek penelitian, karena dengan informasi apa adanya ini membuat data lebih akurat dan hasil yang akan dicapai jauh dari bias. Nah, holistik ini yang dimaksud itu datanya secara komprehensif, di mana itu komprehensif itu penemuannya tidak akan menimbulkan pertanyaan dan perdebatan lagi untuk mendapatkan informasi yang komprehensif ini. Dan peneliti ini tidak hanya menggali informasi dari partisipan dan informan melalui wawancara saja, tapi kita juga bisa melakukan terhadap orang-orang yang ada di sekitar subjek peneliti. Pengamatan yang diperlukan secara mendalam. Nah, mendalam ini dengan artian itu yang terakhir, peneliti dituntut untuk mampu mengungkapkan informasi secara luas dan mendalam, baik informasi yang bersirat tersurat ataupun tersirat yang disampaikan oleh subjek peneliti, sehingga hasil yang akan diperoleh akan memiliki perbedaan dibandingkan dengan informasi pada penelitian yang bersifat umum. Dan memunculkan paradigma, studi kasus mampu memunculkan permasalahan dan mengungkapkan kebenaran dari permasalahan itu sendiri. Di mana perbedaannya kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini kita bisa melakukan wawancara mendalam, yang dimana kita bisa melihat subjek penelitian yang kita teliti itu dengan wawancara mendalam namanya. Bukan hanya kita tanyakan apa atau bagaimana perasaan Anda gitu. Kita bisa menanyakan pada subjek penelitian itu kita bagaimana. Nah, maksud yang tadi saya jelaskan itu yang tersirat, kita bisa melihat dari gestur atau mimik muka. Misal kita bilang,
oh iya, kegiatannya itu sangat bagus, tapi gestur tubuhnya itu lagi kayak hmm, kayak memperlihatkan itu malas gitu. Kayak iya, kegiatan itu sangat bagus. Ya, perkataannya itu mengatakan bahwa sangat bagus, tapi gestur tubuhnya itu mengatakan bahwa sebenarnya ini kegiatannya tidak asik gitu. Bagus, tapi tidak asik. Nah, itu yang dimaksudkan dalam studi kasus dengan pengamatan-pengamatan penelitian diperlukan untuk menggali informasi lebih dalam apa yang subjektif kita itu yang dimaksudkan bukan hanya dari kata-kata tapi dari mimik muka, gestur tubuh dan semacamnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian mengenai studi kasus. Yang pertama yang harus digarisbawahi yaitu adalah langkah penelitian. Sebelum peneliti terjun ke lapangan untuk menganalisis fenomena yang ada yang telah dipilih, maka peneliti harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah penelitian dalam studi kasus. Langkah penelitian di sini menurut Ian terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada menentukan dan menjabarkan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian di sini akan fokus pada sejumlah kejadian yang sedang diteliti untuk mencari hubungannya. Untuk dapat membuat pertanyaan penelitian yang sesuai, peneliti harus terlebih dahulu mengetahui apa itu studi kasus, lalu mengetahui terlebih dahulu eh, penelitian-penelitian sebelumnya agar bisa menentukan dan menjabarkan pertanyaan penelitian. Lalu yang kedua ada memilih dan menentukan desain dan instrumen penelitian. Hal ini juga penting dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Pada fase ini, peneliti bisa dihadapkan kepada dua jenis desain dan instrumen penelitian. Yang pertama ada single case design dan ada juga multiple design. Single case design ini digunakan untuk penelitian studi kasus yang menekankan penelitian hanya pada sebuah unit kasus saja, satu kasus saja. Single case juga digunakan jika peneliti menemukan kasus yang unik gitu, kasus yang kritis bisa menggunakan single case design. Sedangkan multiple case design ini digunakan peneliti menggunakan beberapa kelompok kasus yang serupa. Lalu yang ketiga ada pengumpulan data. Mengumpulkan data di sini dilakukan peneliti eh, berupa dokumentasi, wawancara, observasi langsung, dan lain hal sebagainya. Untuk digarisbawahi, studi kasus, penelitian dalam studi kasus ini biasanya menekankan pada pengumpulan data melalui wawancara in-depth, interview in-depth atau wawancara secara mendalam. Lalu yang keempat ada melakukan teknik analisa data. Teknik analisa data di sini studi kasus itu tidak berfokus pada kuantitas data yang diperoleh, tetapi berdasarkan kualitas data yang diperoleh. Dalam hal ini bisa dijabarkan bahwa kualitas data yang diperoleh itu bisa dari observasi langsung peneliti yang diambil dari wawancara, penelitian secara langsung, seperti itu. Lalu ada juga data yang diperoleh akan dianalisis kemudian oleh peneliti dan menggunakan kode lalu menempatkan data tersebut berdasarkan kesesuaian temanya. Selanjutnya data dikelompokkan berdasarkan kesamaan temanya dan dianalisis secara manual oleh peneliti untuk mengidentifikasikan hasil akhir dari penelitian. Selanjutnya ada mempersiapkan laporan akhir penelitian. Ini menjadi langkah akhir yaitu menurut Benzin dan Lincoln ada beberapa tahap untuk mempersiapkan laporan studi kasus. Yang pertama ada mendeskripsikan akan masalah atau isu penelitian sehingga diperoleh konsep yang jelas akan tujuan penelitian. Lalu yang kedua ada mendeskripsikan secara detail konteks dan lokasi penelitian sehingga pembaca bisa memperoleh gambaran tentang penelitian tersebut karena agar bisa mengetahui di mana penelitian tersebut berlangsung, hasilnya seperti apa. Gitu. Lalu selanjutnya ada menjabarkan secara lengkap akan proses penelitian kasus yang dimulai dari perumusan masalah sampai pada analisa dan hasil akhir penelitian.
Selanjutnya ada mendiskusikan hasil akhir penelitian sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas akan fenomena yang akan diteliti. Selanjutnya, dari metode penelitian ini didapat pengumpulan data seperti yang sudah disinggung tadi sebelumnya mengenai wawancara mendalam. Ada bentuk pengumpulan data lain di studi kasus seperti penelitian sebelumnya dan lainnya. Yang pertama ada dokumentasi, lalu yang kedua ada rekaman arsip, ketiga wawancara, keempat observasi langsung, yang kelima observasi partisipan, dan yang keenam perangkat fisik atau kultural, yaitu peralatan teknologi, alat atau instrumen, dan pekerjaan seni. Selanjutnya ada analisis data jika menggunakan penelitian studi kasus. Ada 4 bentuk analisis data studi kasus menurut TEK. Yang pertama ada pengumpulan kategori. Pengumpulan kategori di sini yaitu peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul. Lalu yang kedua ada interpretasi langsung. Di sini peneliti bisa melihat pada satu contoh serta menarik makna darinya tanpa mencari banyak contoh. Lalu hal ini juga merupakan suatu proses dalam menarik data secara terpisah dan menempatkannya kembali secara bersama-sama agar lebih bermakna. Lalu yang ketiga ada pembentukan pola. Pembentukan pola di sini yaitu mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori. Kesepadanan ini dapat dilaksanakan melalui tabel karena untuk menunjukkan hubungan antara dua kategori tersebut. Lalu yang keempat ada generalisasi naturalistik. Dan peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik ini melalui analisa data. Generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus, apakah kasus mereka sendiri atau menerapkannya pada sebuah populasi kasus. Seperti itu mengenai metode penelitian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rosida Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya disampaikan terkait dengan pengertian, latar belakang, serta metode apa saja yang bisa digunakan dalam melaksanakan penelitian dengan menggunakan studi kasus, selanjutnya saya akan memberikan beberapa penelitian terdahulu atau penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan studi kasus. Saya menemukan 3 jurnal di mana mereka menggunakan studi kasus sebagai metode dan landasan dalam penelitiannya. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Salwa Ratu Gaisa pada tahun 2020 dengan judul penelitian komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak pasca perceraian, studi kasus di Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi mendalam, dan studi kasus pada fenomena yang terjadi di keluarga yang telah bercerai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh keluarga A, yaitu keluarga Ibu Siah dan keluarga Bapak Rama, terbilang sangat bertolak belakang. Bagi keluarga Ibu Siah yang memang setelah bercerai tetap ada komunikasi yang baik, tetap ada komunikasi interpersonalnya tetap terjalin, maka sikap dan pola pikir anaknya juga menjadi lebih baik. Berbeda dengan keluarga yang telah bercerai atau komunikasi interpersonal terhadap keluarga yang telah bercerai yang memang tidak melakukan komunikasi dengan baik. Salah satunya dalam penelitian ini adalah Bapak Rama, di mana setelah perceraian, anak dari keluarga Bapak Rama ini kurang berkembang dengan baik dan merasa tidak percaya diri serta tertutup terhadap lingkungan sekitar atau tertutup terhadap dunia sosialnya, terhadap lingkungan sosialnya. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi interpersonal itu berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang memang dilakukan secara mendalam. Artinya ada hubungan bukan hanya pertukaran informasi, tetapi ada hubungan secara mental atau kejiwaan. Melalui studi kasus ini, karena menganalisis sebuah kelompok, maka kita dapat melihat bahwa dalam penelitian ini, dari 2 keluarga yang memiliki
memiliki riwayat atau memiliki cerita tentang perceraian terhadap keluarganya, sama-sama bercerai terhadap keluarganya, tetapi beda terhadap anaknya jika mereka melakukan komunikasi interpersonal yang berbeda. Tuh. Penelitian yang kedua dengan menggunakan studi kasus adalah komunikasi keluarga dan media baru dengan subjudul studi kasus pergerakan pola komunikasi keluarga pada masyarakat urban di Jakarta. Penelitian ini dilakukan oleh Rio Dima, G. Pratikto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan datanya sama seperti penelitian sebelumnya, yaitu dengan menggunakan wawancara dan observasi mendalam. Mereka juga dalam penelitian ini, Rio Dina juga menggunakan tape recording, menggunakan dokumentasi, serta buku catatan lapangan yang mungkin tidak tertulis secara detail, berbeda dengan komunikasi interpersonal sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Salwa. Penelitian ini menghasilkan 4 garis besar yang memang ini juga menjadi latar belakang masalah atau rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama bahwa pergeseran pola komunikasi pada dua keluarga urban karena media baru adalah dari yang semula penggunaan media baru tidak intens menjadi peningkat. Pergerakan pola peningkat. Yang kedua adalah intensitas penggunaan gadget memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi pola komunikasi di dalam keluarga. Seperti yang kita ketahui, fenomena saat ini dengan adanya media komunikasi bahkan menjadi komunikasi yang seharusnya terjalin secara nyata dalam keseharian atau dalam real life, dalam dunia nyata, saat ini tergeser dengan adanya media. Karena bahkan ada istilah orang satu sama lain dia berdekatan, tapi dua-duanya sama-sama memegang handphone. Dua-duanya sama-sama memainkan handphone, tidak terjalin komunikasi. Ini juga terjadi dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang ketiga adalah interaksi yang pada awalnya dilakukan dengan secara langsung atau tatap muka, ini mulai digantikan dengan menjadi interaksi dengan menggunakan gadget. Yang kita ketahui bahwa media ini memiliki dua mata pisau yang tajam yang yang jika dimanfaatkan, jika digunakan dapat memberikan manfaat yang sangat besar, dan jika disalahgunakan dapat memberikan bahaya atau dapat memberikan keburukan gitu terhadap para penggunanya gitu. Mohon maaf. Sama halnya seperti hasil penelitian dalam kelompok ini, di mana pada awalnya mereka selalu melakukan komunikasi secara langsung atau tatap muka. Tetapi semenjak ada media ini, komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media. Mereka kelompok yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu masyarakat urban di Jakarta, lebih suka menghubungi pihak lain atau menghubungi keluarganya atau ruang lingkup sosialnya dengan menggunakan media sosial dibandingkan melakukan secara langsung. Padahal secara jarak mereka memungkinkan saja untuk melakukan komunikasi secara langsung. Tapi keluarga urban ini lebih memilih menggunakan media. Yang keempat adalah komunikasi yang semula menyesuaikan dengan konteks menjadi dapat dilakukan di mana saja. Ini salah satu kelebihannya bahwa dengan menggunakan media baru ini, keluarga masyarakat urban di Jakarta atau keluarga yang diteliti dalam penelitian ini dapat melakukan komunikasi tanpa hambatan waktu dan jarak dalam keadaan apapun mereka, dalam keadaan apapun, dimanapun mereka atau jam berapapun, mereka tetap bisa melakukan komunikasi walaupun dalam jarak yang berbeda jauh. Penelitian ketiga yang menggunakan studi kasus adalah penelitian yang dilakukan oleh Luci Pujisari Supratman pada tahun 2016, mohon maaf, dengan judul penelitian studi kasus tentang komunikasi kesehatan pada hubungan interpersonal terapis dan pasien. Penelitian studi kasus ini dilakukan selama 2 bulan, yaitu pada bulan Juli
hingga bulan Agustus pada tahun 2015, di mana dalam analisisnya membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga penelitian ini diselesaikan pada tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan studi kasus, menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kategorisasi bentuk komunikasi penuh ketulusan dari terapis dengan feedback kesembuhan pasien. Komunikasi tulus tersebut ditunjang pula dengan alat ATFG sebagai media penyembuh utama. Komunikasi kesehatan pada hubungan interpersonal terapis dan seorang pasien diteliti dalam penelitian ini, di mana peneliti mencari tahu apa saja pola komunikasi yang terjadi antara seorang terapis atau tenaga kesehatan yang melakukan terapis atau melakukan pengobatan terhadap pasiennya. Bagi seorang terapis atau bagi seorang tenaga medis kepada pasien, komunikasi merupakan hal yang penting karena selain pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan obat-obat medis, mungkin ada juga pengobatan yang dilakukan harus menggunakan keadaan emosional atau berkaitan dengan mental seseorang. Dan ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana seorang perawat atau bagaimana seorang terapis dapat mengkomunikasikan imun-imun positif atau mengkomunikasikan nilai-nilai positif pada seorang pasiennya sehingga diharapkan terjadi perubahan yang menjadi lebih baik pada pasien. Mungkin itu eh, tiga penelitian terdahulu dengan menggunakan studi kasus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.